Bismillahirrahmanirrahim. Terkait pembahasan tentang jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka apakah kita bisa mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak menyelenggarakan sholat Jumat? Baik, kalau melihat dari sejumlah dalil, seolah-olah memang ada indikasi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mungkin sahabat gitu ya, memberikan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat begitu. Namun tentunya ini perlu kita lihat dari penjelasan para ulama dalam memahami hadis ini begitu ya. Saya akan membacakan sejumlah hadis atau mungkin asar sahabat yang berbicara tentang hal ini. Yang pertama dari Ayyas bin Romlah Asy-Syami, di mana ia berkata bahwasanya aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya kepada Zaid bin Arqam, asyhadta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidani ijtama'a fi yaumin? Qala na'am. Qala fa kaifa sona'? Qala shalla al-'ida thumma rakhasa fil jumu'ati. Fa qala man syaa'a ayyusalliya falyusalli. Dari Ayyas bin Romlah ketika dia menemani Muawiyah dan Muawiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan dua Id, yakni Idul Fitri atau Idul Adha yang bertemu dengan Jumat dalam satu hari? Maka Zaid bin Arqam berkata kepada Muawiyah, iya. Kemudian ditanya lagi, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau mengatakan, Rasulullah melaksanakan sholat Id dan memberi keringanan kepada orang-orang untuk meninggalkan sholat Jumat. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mau sholat Jumat maka silahkan melaksanakannya. Dan pada konteksnya kalau kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat. Ini dalam riwayat Abu Daud. Kemudian dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua hari raya jatuh di hari yang sama. Siapa tidak sholat Jumat, maka aku persilahkan. Tetapi aku, kata Rasulullah, akan tetap melaksanakan sholat Jumat. Ini dalam riwayat Abu Daud juga. Lalu kemudian hadis tadi itu diperjelas oleh athar dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, di mana saat beliau khutbah pada hari raya beliau berkata, ya ayuhan nas, inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum fihi 'idani faman ahabba ayyantadhirul jumu'ata min ahli al-awali falyantadhir wa man ahabba ayyarji'a faqad adzintu lahu. Wahai manusia, sesungguhnya pada hari ini berkumpul dua hari raya, yakni hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dan hari Jumat. Maka siapa saja dari kalian penduduk awali ini adalah penduduk yang letaknya jauh dari Madinah. Dia berada di timur dari Madinah dan untuk menempuh perjalanan dari kampungnya ke Madinah itu bisa memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan berkata, bagi penduduk awali yang ingin menunggu untuk menggelar sholat Jumat, maka tunggulah. Dan siapa yang ingin segera pulang, maka aku sudah memberikan izin untuk pulang. Ini hadis riwayat Bukhari. Kalau kita lihat korelasi antara hadis, antara asar sahabat, ya dari riwayat yang kita baca tadi, maka kita bisa melihat kesimpulan para ulama dalam hal ini, di mana jumhurul ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, kemudian Hanafiyah, dan beberapa dari kalangan Hanabilah, madhab Hambali, berpendapat bahwasanya hadis tentang gugurnya sholat Jumat itu hanya berlaku bagi penduduk perkampungan yang jauh di tempat di mana mereka sholat Id. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan kepada penduduk awali. Karena penduduk awali untuk sampai dari kampung mereka ke Madinah itu membutuhkan waktu yang lama, maka dipersilahkan dan mereka mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat gitu ya. Adapun untuk penduduk kota ataupun penduduk daerah yang dekat dengan masjid jami, maka tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Berangkat dari sabda Rasulullah SAW, di mana beliau memberikan keringanan kepada orang-orang dan beliau mengatakan, fa inna mujammi'un. Kami, kata Rasulullah, orang-orang yang di Madinah, Rasulullah bersama sahabat, orang-orang yang tinggal di tempat tersebut tetap melaksanakan sholat Jumat.
Ini yang difahami oleh para ulama dari kalangan jumhurul ulama, dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan beberapa dari kalangan Hambali yang berpendapat bahwasanya tetap wajib bagi penduduk yang dekat dengan al-jami' atau dengan masjid di mana digelar di situ sholat Jumat untuk tetap melaksanakan sholat Jumat. Karena pada prinsipnya sholat Jumat itu adalah wajib bagi penduduk setempat, gitu ya. Nah, dalam konteks kita di zaman sekarang, hampir kita temukan di setiap RW itu ada al-jami' yang menggelar sholat Jumat, begitu ya. Maka dalam hal ini orang-orang yang berada di sekitar situ, terutama orang-orang yang memang penduduk setempat, maka diwajibkan bagi mereka untuk tetap melaksanakan sholat Jumat menurut pendapat jumhurul ulama. Sekalipun ada satu pendapat, yakni pendapat mazhab Hambali, yang menyatakan bahwasanya gugur kewajiban sholat Jumatnya bagi siapa saja yang paginya sudah melaksanakan sholat id. Namun gitu ya, tetap wajib bagi mereka untuk menggantinya dengan sholat duhur. Jadi sholat Jumatnya gugur, tetap wajib melaksanakan sholat duhur, begitu ya. Nah, kemudian bagi imam dan takmir masjid ya, yang menjadi pengurus daripada al-jami', tetap diwajibkan bagi mereka untuk menyelenggarakan sholat Jumat dalam rangka memfasilitasi siapa yang tetap ingin melaksanakan sholat Jumat. Dan tentunya bagi orang-orang yang sudah diberikan keringanan tadi, ya, maka tetap bagi mereka kewajiban melaksanakan sholat duhur harus dilaksanakan. Dalam pandangan kami lebih cenderung untuk mengikuti pendapat jumhurul ulama atau mayoritas para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i yang berpendapat bahwasanya untuk penduduk setempat yang berdekatan dengan al-jami' atau berdekatan dengan masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat, maka tetap wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.